Jujur deh, pernah nggak sih Anda buka HP, niatnya cuma mau balas satu chat penting, tahu-tahu udah 1 jam berlalu, dan Anda masih asyik scrolling tanpa arah. Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ini tuh beneran pergumulan harian kita semua. Pasti sering banget kan ngebatin, scrolling 5 menit aja deh. Kebohongan terbesar abad ini ya kan? Jebakan 5 menit ini tuh saking halusnya, sering banget bikin kita ngerasa kosong setelahnya. Dan yang paling parah, kita jadi bener-bener hilang fokus buat ngerjain tugas yang sebenarnya. Nah, makanya di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan sains di balik semua ini. Kita akan lihat gimana sih konten-konten pendek itu secara harfiah meretas otak kita. Tapi tenang, kita juga bakal bahas cara ampuh pakai biologi tubuh kita sendiri buat memperbaikinya. Oke, kita mulai dari istilah yang lagi viral banget, brain rot. Kalau diterjemahin langsung emang kedengarannya serem ya, pembusukan otak. Tapi santai, otak Anda nggak beneran membusuk secara fisik kok. Ini tuh sebenarnya fenomena neurologis nyata. Intinya, ada penurunan fungsi kognitif yang bikin daya ingat, fokus, dan daya kritis kita anjlok gara-gara kita kebanyakan konsumsi konten-konten pendek yang kurang berkualitas. Buat ngasih gambaran seberapa masif masalah ini, bayangin, di tahun 2024, brain rot itu sampai dinobatkan jadi Word of the Year loh, sama Oxford. Dan ini bukan keputusan asal-asalan, ada sekitar 37.000 orang yang ikutan milih. Ini ngebuktiin banget kalau kecemasan kita bareng-bareng soal dunia digital ini udah bener-bener nyampe di titik puncak. Tapi, lucunya nih, istilah brain rot itu sebenarnya bukan bikinan Gen Z loh. Jauh dari itu. Istilah ini pertama kali nongol tahun 1845 di bukunya Henry David Thoreau yang judulnya Walden. Zaman dulu, dia pakai kata ini buat kritik orang-orang yang lebih milih mikir dangkal daripada mikirin ide yang kompleks. Nah, sekarang istilah ini hidup lagi dan berevolusi buat nyentil kebiasaan overkonsumsi digital kita yang serba instan. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas lagi scrolling? Coba bayangin sebuah jungkat-jungkit dopamin. Pakar kecanduan Dr. Anna Lemke ngejelasin kalau otak kita itu punya yang namanya sistem penghargaan. Masalahnya, pas kita scrolling terus-terusan, kita tuh ngasih jalan pintas yang nggak wajar buat dapetin kebahagiaan instan. Ini yang bikin keseimbangan alami jungkat-jungkit di otak kita jadi berantakan. Nah, dari situ, kita masuk ke lingkaran setan yang namanya siklus defisit dopamin. Gini, algoritma media sosial itu sebenarnya nggak jahat. Mereka cuma manfaatin sistem evolusi kita, persis kayak mesin slot. Kita nyari hiburan cepat, dapat suntikan dopamin instan, nah pelan-pelan otak kita jadi kebal. Akibatnya apa? Kita butuh scrolling lebih banyak dan lebih lama cuma buat ngerasa normal. Gila kan? Kelihatan banget kan bedanya? Poin krusialnya itu ada di cara kita ngerespon stres. Coba perhatiin betapa mendominasinya sisi pelarian ini. Alih-alih ngatasin masalah pakai cara sehat, kayak olahraga atau nulis jurnal, kita malah milih scrolling buat kabur dari kenyataan. Ini tuh supresi emosi yang nggak sehat banget. Masalahnya nggak kelar, cuma ketunda dan ujung-ujungnya malah bikin kita ngerasa bersalah terus-terusan. Sekarang, mari kita lihat gimana ini nyambung sama cara otak memproses informasi. Psikolog Daniel Kahneman punya penjelasan brilian. Dia ngebagi cara kerja otak kita jadi dua. Sistem berpikir cepat, yang reaktif banget, dan selalu ngejar gratifikasi instan, sama sistem berpikir lambat, yang sifatnya lebih analitis, butuh kesabaran, dan fokus yang mendalam. Dan Anda harus ingat aturan emas ini. Otak itu ibarat otot. Use it or lose it. Gunakan atau Anda bakal kehilangannya. Kalau Anda terus-terusan ngebombardir otak pakai video-video 15 detik, Anda tuh lagi ngelatih otot sistem cepat secara berlebihan. Di sisi lain, otot sistem lambat Anda, yang padahal penting banget buat mikir kritis, malah jadi menyusut dan melemah gara-gara jarang dipakai. Lemahnya sistem kognitif ini ternyata ngelahirin fenomena baru yang gak kalah ngeri, namanya bed rot. Pernah dengar? Ini tuh kondisi pas seseorang bisa rebahan berjam-jam di kasur sambil matanya nggak lepas dari konten digital. Bahayanya, ini tuh gabungin kelelahan mental sama tubuh yang nggak gerak sama sekali. Efeknya, udah kebukti bisa naikin level kecemasan, memicu depresi, dan ngehancurin siklus tidur kita. Terus emang dampaknya di dunia nyata kayak apa sih? Nah, ada satu studi akademis keren banget yang langsung ngobservasi mahasiswa pengguna aktif TikTok di IAIN Palangkaraya. Jadi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang dari luar negeri ya, ini kejadian beneran di Indonesia sama pelajar-pelajar kita yang lagi berjuang untuk ilmu saat ini. Dan hasil studinya bener-bener jadi lampu merah buat kita. Bayangin, rata-rata mahasiswa ini ngehabisin waktu sampai 2,8 jam setiap harinya cuma buat nonton video pendek. Tebak apa imbasnya? Produktivitas belajar mereka anjlok sampai 35%. 35%. Itu angka yang gede banget loh.
Nggak berhenti di situ aja. Nilai akademik mereka juga ikutan turun sekitar 12-15%. Yang paling kerasa, mereka jadi keteteran banget pas ngerjain tugas yang butuh mikir dalam dan konsentrasi tingkat tinggi. Kayak suruh ngafal teks panjang atau menganalisis materi kuliah yang kompleks, itu jadi kerasa susah banget buat mereka. Coba deh perhatiin lini masa jeda pemulihan ini. Ini beneran mengejutkan. Ternyata, pas Anda nutup aplikasi video pendek, otak tuh nggak bisa langsung ngeklik balik jadi fokus. Nggak bisa. Otak kita butuh waktu sekitar 15-30 menit cuma buat ngumpulin konsentrasi lagi. Coba hitung, udah berapa banyak waktu tersembunyi yang hilang nguap gitu ada setiap harinya. Bukti fisiknya juga kelihatan jelas banget kalau otak kita dipindai. Dari hasil EEG dan neuroimaging, orang yang kecanduan konten pendek itu ngalamin pelemahan gelombang otak P300. Artinya, daya atensi mereka beneran drop. Terus, gelombang theta di korteks prefrontal, bagian otak buat ngatur diri, juga ikutan turun. Makanya kita jadi gampang impulsif, dan parahnya lagi gampang banget kemakan hoax karena kita malas menganalisis informasi. Tapi tunggu dulu, jangan keburu overthinking atau putus asa. Kabar baiknya, kita punya pahlawan super di dalam kepala kita yang namanya neuroplastisitas. Singkatnya, ini tuh kemampuan super otak kita buat nyusun ulang dirinya sendiri dan bikin koneksi saraf baru dari kebiasaan baru. Otak kita tuh fleksibel banget, kayak plastik. Jadi, fungsi fokus yang sempat rusak tadi, itu 100% bisa kita pulihkan lagi. Aktor utama di balik keajaiban ini namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Biar gampang, anggap aja BDNF ini kayak pupuk ajaib buat otak Anda. Dia ini yang tugasnya numbuhin sel-sel baru dan memperkuat jalur saraf di otak. Jalur saraf inilah yang kita butuhin banget supaya bisa kembali fokus dan konsentrasi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mancing produksi pupuk ajaib ini? Nah, di penjelasan ini, kita udah ngerangkum 3 langkah aksi yang simple tapi super praktis. Ini adalah strategi kita buat ngelawan efek brain rot, mancing neuroplastisitas, dan yang pasti ngambil alih lagi kendali atas pikiran kita. Langkah pertama udah pasti, batasi waktu layar Anda. Para pakar amat nyaranin buat ngebatasin main sosmed itu maksimal 1-1,5 jam aja sehari. Dan ini nih aturan yang paling krusial. Jangan pernah pegang HP pas baru banget melek tidur. Kenapa? Karena kalau Anda puasa layar di pagi hari, Anda tuh langsung mutus siklus dopamin instan sebelum hari Anda beneran dimulai. Masuk ke langkah kedua, latihan deep work alias kerja mendalam. Caranya, cari tempat yang tenang, matiin semua notifikasi HP, dan cobalah fokus ngerjain sesuatu selama 25 menit full. Kalau udah, ambil napas, istirahat sehat 5 menit. Latihan fokus tanpa diganggu kayak gini tuh, ibarat lagi nge-gym buat otak. Anda lagi ngebangun lagi otot berpikir lambat yang tadi sempat menyusut. Langkah ketiga, nggak kalah penting. Olahraga dan tidur. Ingat pupuk BDNF yang kita bahas tadi? Olahraga fisik itu terbukti secara sains bisa langsung memproduksi BDNF di otak dan ngebantu kita ngontrol emosi jadi lebih stabil. Terus, kalau digabung sama tidur yang nyenyak, otak kita bakal punya waktu buat ngeberesin memori dan memperbaiki sel-sel kognitif yang sempat rusak gara-gara kecapean. Ada satu kutipan bagus banget yang perlu kita ingat bareng-bareng. Otak itu nggak sekedar menghapus kebiasaan buruk, tapi dia menimpanya dengan kebiasaan yang lebih baik. Jadi setiap kali Anda secara sadar milih buat baca buku, milih olahraga, atau nyoba deep work daripada sekedar scrolling nggak jelas, Anda itu sebenarnya lagi merangkai ulang struktur fisik otak Anda sendiri menuju hal yang lebih baik. Jadi ujung-ujungnya balik lagi ke kita. Ini ada satu pertanyaan buat bahan renungan Anda hari ini. Sebenarnya Anda yang ngendaliin teknologi atau malah teknologinya yang diam-diam ngendalin Anda? Kekuatan buat mutusin rantai kebiasaan ini ada 100% di tangan Anda. Dan ingat, neuroplastisitas otak Anda akan selalu siap kok buat ngebantu Anda berubah. Yuk mulai sadar diri dari sekarang. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.